Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasulah amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur hanyalah milik Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kudroh dan irodahnya lah kita semua pada saat ini masih bisa bernafas, masih diberikan kehidupan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sedang melaksanakan ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan 1447 Hijriah, yang mana harapan kita semua semoga ibadah saum kita dan segala rangkaian amaliyah ibadah yang telah kita lakukan selama ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'u tabi'atnya, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang turut terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Para hadirin yang budiman, alhamdulillah sebelumnya saya sangat mengapresiasi pada program yang luar biasa ini, Smart Trend di SMA Telkom Bandung. Yang luar biasa dengan adanya program ini, insya Allah akan menjadikan suatu manfaat terkhusus untuk para pelajar, siswa ataupun siswi sekolah, dan terkhusus untuk para guru-guru yang terhormat. Semoga Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan solehah, juga berguna bagi bangsa, agama, serta negara. Amin, Allahumma amin. Baik, hadirin yang beriman, insya Allah untuk tema kita pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan tentang tahapan-tahapan di dalam mengenali Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, itu tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Tidak mungkin Allah menurunkan manusia atau seorang hamba diturunkan ke muka bumi tanpa ada maksud dan tujuan. Tentunya manusia diturunkan ke muka bumi ini adalah mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu tertera di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia terkecuali hanyalah untuk menyembahku, kata Allah. Jadi manusia diturunkan ke muka bumi ini, salah satu tujuannya, tugas kita adalah untuk
menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping manusia sebagai salah satu makhluk yang Allah muliakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan mereka dengan bentuk yang baik dan sempurna. Allah berikan amanah mengelola bumi ini untuk kehidupan atau kesejahteraan manusia di dunia. Akan tetapi perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak ingin manusia hidup di dunia ini dengan tanpa aturan. Allah Subhanahu wa taala tak ingin manusia berada di muka bumi ini dengan sesuka hatinya. Sehingga Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul-rasulnya untuk selalu dan selalu membimbing umat manusia menuju kepada cahaya tauhid, agar seluruh manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpedoman yang baik, agar berperilaku yang baik. Maka insya Allah akan menggapai sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Para pemirsa yang budiman, selanjutnya bagaimana kita mengenali pedoman yang telah Allah turunkan melalui Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, bahwa disebutkan Al-Quran sebagai pedoman itu tertera di dalam Al-Quran surah ke-45, surah Al-Jasiyah ayat 20, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadza basairul linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, wa bayyinati minal huda wal furqan, dan juga sebagai petunjuk rahmat bagi kaum yang meyakini. Bahwa yang pertama, Al-Quran adalah pedoman bagi manusia. Maka tahapan-tahapan selanjutnya, bagaimana Al-Quran ini menjadikan suatu pedoman yang bisa disimpan di dalam dada orang-orang yang berilmu. Tahapan yang pertama adalah Al-Quran harus kita baca. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran surah ke-29, surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Utsluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Utsluma, bacalah apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran. Minal kitabi wa aqimis shalah, dan dirikanlah sholat. Kalau kita simak ayat tersebut, ketika kita mendengar ada kalimat bacalah, bahwa itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya sedikit sekali orang yang mengetahui bahwa dengan membaca Al-Quran itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Kemudian tahapan selanjutnya, setelah kita membaca, maka yang kedua adalah mempelajari. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran surah ketiga, yaitu surah Al-Imran ayat 79. Kalau kita simak di akhir ayatnya, hadirin, di situ ada kalimat wabima kuntum tadrusun. Tadrusun, yang artinya adalah mempelajari. Yang familiarnya atau bahasa umumnya sering kita kenal dengan tadarus. Tadarus Al-Quran. Yang kita mafhum, yang kita tahu, tadarus Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran. Tetapi arti sesungguhnya, sesuai tafsir di dalamnya, tadarus itu adalah mempelajari Al-Quran.
Jadi yang Allah inginkan setelah kita membaca, maka kita mempelajari Al-Quran supaya kita bisa mengetahui maksud dan tujuan ayat-ayat yang telah disampaikan. Tahapan yang ketiga, bahwa selain Al-Quran itu dibaca, selain Al-Quran itu dipelajari, kemudian yang ketiga adalah Al-Quran itu harus kita pahami. Di surah 12, surah Yusuf, di situ disebutkan di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tidak semua kalimat la'allakum ujungnya adalah tatakun. Itu hanyalah ayat, salah satunya ayat tentang puasa. Tetapi la'allakum di sini la'allakum ta'qilun. Menjadikan pelajaran untuk kita semua ketika di akhir ayat la'allakum tidak semuanya tatakun. Ada la'allakum ta'qilun yang artinya supaya kita memahami. Sesungguhnya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran diturunkan itu dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kita memahaminya. Setelah kita baca, kemudian pelajari, kita pahami, maka kita beranjak kepada tahapan yang keempat, yaitu amalkan. Di dalam pengamalan Al-Quran ini dikuatkan di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 2 dan 3, bahwa ada hamba Allah yang beriman akan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita simak ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu hanya mengatakannya saja tetapi tidak mengamalkan? Orang yang beriman yang hanya bisa kita istilahkan obdo atau omong doang. Bagaimana cerminan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang hanya mengatakannya saja tetapi tidak mengamalkannya. Kita lanjutkan hadirin ayatnya. Kabura maqtan 'indallah. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaqulu ma la taf'alun, bagi orang yang hanya mengatakannya saja tetapi tidak mengerjakannya. Maka kewajiban kita ketika kita sudah memahami Al-Quran, maka kita amalkan ilmu-ilmu yang kita dapat, ayat-ayat yang telah kita pahami, kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, hadirin. Agar Al-Quran bisa menjadikan syafaat penolong bagi kita semua nanti di yaumul qiyamah. Dan yang terakhir, tahapan yang kelima adalah Al-Quran selain daripada diamalkan, harus kita syiarkan. Setelah kita amalkan, setelah kita ketahui ayat-ayat di dalam Al-Quran, maka informasi tersebut anak, istri kita, ataupun keluarga kita, dan juga orang-orang di sekeliling kita, teman kita, itu kita harus bisa menyampaikan ayat-ayat yang telah kita pahami, karena jangan sampai kita menyembunyikan salah satu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ketika seseorang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, kata Allah, maka di surah Al-Baqarah ayat 159, orang seperti itu kita lihat di akhir ayatnya akan dilaknat oleh semua makhluk bagi orang yang menyembunyikan Al-Quran. Dilaknat oleh semua makhluk yang bisa melaknati. Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan juga mensyiarkan pedoman hidup kita Al-Quran ini, agar kita semua menjadi orang-orang yang selalu berada di dalam jalan yang benar
jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tahapan di dalam kita mempelajari Al-Qur'an. Ada 5 tahapan. Pertama, baca, pelajari, fahami, amalkan, dan syiarkan. 5 tahapan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para hadirin yang budiman semua. Insya Allah dengan kita bisa mengamalkan 5 tahapan ini, karena ini bukan suatu pilihan, tetapi ini tahapan. Tidak bisa kita pilih, kita langsung ke pelajari ataupun langsung kita amalkan, tetapi ini harus bertahap hadirin. Karena kita tidak bisa menuju kepada tangga yang ketiga apabila belum kita menaiki tangga yang pertama dan yang kedua. Begitupun tahapan ini. Sebelum kita pelajari, maka kita harus membaca terlebih dahulu hadirin. Baca, pelajari, pahami, amalkan, dan syiarkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf, saya Al-Fakir yang menyampaikan tentunya banyak kekurangan dan juga banyak kesalahan, dan itu adalah semata-mata dari diri saya pribadi, dan untuk yang benarnya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.